Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar adalah pesantren yang memiliki jenjang lengkap dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Ula, Wusta, dan Ulyah. Ijazah yang dikeluarkan di pesantren adalah ijazah yang resmi dan diakui oleh pemerintah dan perguruan dimanapun juga. Oleh karena itu, Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar sudah siap menerima pendaftaran santri baru ajaran 2026-2027. Bagi para jamaah yang mempunyai anak yang kepingin belajar dan sekolah di pesantren kami, maka kami buka pendaftaran dan kami terima santri dari umur 7 tahun, baik santri putra maupun santri putri. Dan insya Allah kami akan berangkat umrah di tanggal 30 Desember membawa rombongan, dan kembali insya Allah di tanggal 11 Januari 2026. Jadi kayaknya umrah tahun ini lama sekali karena dari 2025 sampai ke 2026. Setahun ya. Kemudian insya Allah siapa yang kepingin berangkat umrah, kami ada paket untuk bulan Ramadan full 33 hari dari sebelum Ramadan sampai setelah Lebaran baru balik. Itu harganya Rp35.900.000 satu bulan full. Berangkat sebelum Ramadan dan balik setelah hari raya. Rp35.900.000. Hotel di Mekah bintang 5 shuttle bis, dan di Madinah itu bintang 3 atau bintang 4. Kenapa kok harganya murah? Ya karena yang disediakan cuman hotel dan transportasi, sedangkan makan itu tidak disediakan karena kan bulan Ramadan. Jadi nggak ada disediakan makan. Sedangkan makan minum untuk berbuka puasa dan sahur itu biasanya di Masjidil Haram, Makkah atau Madinah, itu biasanya saking banyaknya banyak sekali orang berbagi makanan, minuman, baik nasi ataupun roti. Nah, siapa yang berminat insya Allah dibuka 35.900.000 dan ini seatnya hanya satu bis saja. Itu kalau di Mekah Madinah ya, orang bersedekah itu bukan lagi pakai cateringan. Dia sedekah itu kontainer. Jadi kontainer yang kita lihat yang bannya bisa 6, 8 itu berjejer di depan Masjid Nabawi, berjejer di depan Masjid Haram untuk berbagi takjil, berbuka puasa atau berbagi sahur. Itu luar biasa orang di sana ya. Kemudian siapa yang kepingin berangkat umrah di bulan Syawal, berangkat insya Allah tanggal 24 Maret, kita buka harga 29.700.000. Perjalanan selama 12 hari, gratis city tour di Taif, gratis kurma 2 kilo, dan juga gratis 1 hari jalan-jalan setelah pulang dari umrah, jalan-jalan 1 hari di negerinya Upin Ipin, ya di Malaysia. Hotel, makan semuanya ditanggung. Rp29.700.000 perjalanan 12 hari. Siapa yang berminat, ini harga promo karena umrah yang enak itu, maksudnya jamaahnya tidak membludak, itu di bulan Syawal atau setelah hari raya, 4 hari setelah hari raya kita berangkat insya Allah. Kenapa enak? Karena jamaah Ramadan itu sudah balik ke negaranya dan ada transisi antara Ramadan dengan haji, musim haji. Jadi jamaah itu berkurang dan kita lebih leluasa untuk umrah dan ziarah ke tempat-tempat bersejarah di sana karena jamaahnya tidak membludak. Nah, kalau yang seperti ini, bulan-bulan seperti ini, apalagi nanti pas Desember, Januari, itu jamaahnya banyak sekali.
mana akhir tahun dan juga mana di bulan Rajab. Nah, siapa yang ingin berminat umrah di Ramadan atau di bulan Syawal segera mendaftar karena kami buka itu cuman 45 jamaah saja di Ramadan dan di bulan Syawal. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang arkanur rujuk, rukun-rukun merujuknya seorang suami akan istrinya. Ya, sudah kita bahas semuanya. Kemudian kita akan lanjutkan masih sedikit ya terakhir di bab rujuk, yaitu ini sering dipermasalahkan sama orang kita. Apakah suami itu boleh merujuk istrinya? Yang kita bahas pada pertemuan lalu, talak 1, talak 2 yang masih dalam iddah istri itu suami boleh merujuk ya. Nah, sekarang permasalahannya apakah suami boleh merujuk istrinya tidak pakai kata-kata, langsung main hubungan badan saja. Nah, apakah boleh atau tidak? Nah, di sini ada beda pendapat ya. Kita lihat berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah seorang suami merujuk istrinya tidak pakai kata-kata, langsung hubungan badan saja. Nah, Al-Imam Syafi'i berpendapat, Imam Syafi'i ya, berpendapat itu tidak sah. Jadi sebelum merujuk, sebelum berhubungan badan, suami itu bilang, aku rujuk engkau sebagai istriku kembali. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Dan seperti yang kita bahas kemarin, orang merujuk itu perlu ada saksi supaya tidak ada timbul kesalahpahaman ya. Kemarin kita bahas itu kan ya, syarat rukun rujuk itu ada 4, ada suami, ada istri, kemudian ada saksi. Ya, ada saksi yang menyaksikan bahwa suami ini telah merujuk istrinya. Walaupun saksi itu beda pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Dan yang keempat, sigat, suami mengatakan aku merujuk engkau sebagai istriku. Nah, itu pendapat Imam Syafi'i. Namun pendapat yang lain, pendapat mazhab yang lain, dan ini kebanyakan yang diambil sama orang-orang kita, suami itu boleh melakukan hubungan badan tanpa merujuk, tanpa berkata rujuk. Jadi sudah masuk 3 bulan, 3 bulan berarti 90 hari ya, 2 bulan 60 hari. Nah, di situ suami dan istri ini bertemu, kemudian ada jar orang CLBK, cinta lama bersemi kembali. Wah, akhirnya rayu merayu umpamanya, dan ini masih sah karena dia kan masih suami istri. Yang kita bahas kemarin bebas bersyarat, ini masih istrinya belum bebas 100% karena masih dalam iddah suami tadi, dalam iddahnya si perempuan tadi yang telah diceraikan suaminya. Tiba-tiba langsung melakukan hubungan badan melakukan hubungan badan. Nah, yang kita katakan tadi Imam Syafi'i mengatakan tidak sah, tapi pendapat yang lain mengatakan boleh. Dan ini yang dipakai sama orang-orang kita kebanyakan ya, di mazhab yang lain. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 228, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Nah, ini yang diambil dalil. Dan suami-suaminya berhak merujukinya, berhak untuk merujuknya. Kalau dengan ucapan saja boleh, apalagi dengan tindakan. Nah, itu lebih lebih kuat lagi. Kalau ucapan saja itu dibolehkan, apalagi dengan tindakan, maka itu lebih dibolehkan lagi. Jadi ketika melakukan hubungan badan, maka suami istri itu telah kembali lagi menjadi pasangan suami istri. Ya.
Ala kulli hal ya. Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan apakah suami boleh merujuk langsung dengan melakukan hubungan badan? Ya jawabannya tadi Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh, tapi pendapat yang lain mengatakan boleh. Lalu bagaimana sebaiknya? Sebaiknya ya kalau ada merujuk, seperti yang pengalaman kami ya pernah kami ceritakan pada minggu yang lalu, kalau ada suami yang ingin merujuk maka sebaiknya dikumpulkan dua keluarga, kemudian suaminya dipanggil, istrinya dipanggil, kemudian suami itu disuruh untuk mengucapkan aku rujuk engkau wahai fulanah binti fulan sebagai istriku lagi. Dilihat sama orang, disaksikan sama orang, selesai. Ya, tidak perlu akad baru karena kan masih dalam iddah. Itu yang pernah kami lakukan ketika ada orang bercerai. Ya, bercerai kemudian keluarganya pada kumpul semua, kaget saya, ini ada nikah baru, ada nikah apa? Sekalinya katanya mau nikah lagi karena sempat bercerai. Bercerai. Lalu saya panggil suaminya, panggil istrinya, kamu sempat cerai? Iya katanya. Berapa lama? Baru berapa itu, seminggu atau 2 minggu katanya. Ya, namanya masih muda, masih seumur jagung pernikahan, itu goncangannya banyak itu. Ya, akhirnya sudah, kalau seandainya terucap kata cerai dan kalian memang ingin kembali, sudah, sini suaminya. Dipanggilkan, saksikan bapak keduanya, paman-pamannya kumpul, ucapin kata saya menjadikan fulanah binti fulan sebagai istriku kembali, untuk merujuknya sebagai istriku kembali. Selesai. Baca doa waktu itu, ya sudah, selamatan, makan, pulangan. Nah, itu begitu caranya. Itu menurut Imam Syafi'i. Ya. Dan itu yang paling baik, baru melakukan hubungan badan. Tapi pendapat yang lain seperti kita katakan tadi, tidak perlu pakai saksi-saksian. Tidak perlu pakai kata-kataan. Suami langsung melakukan hubungan badan dengan istri, maka otomatis di situ langsung istrinya menjadi dirujuknya kembali dan menjadi pasangan suami istri lagi. Nah, ya. Baik. Kemudian permasalahan peringatan, ya. Rujuk itu sah walaupun tidak ridha dari istrinya, walaupun tidak ridha atau tidak sepengetahuan istrinya. Nah, itu tuh ya. Ini kalau talak 1, talak 2. Jadi kalau seandainya suaminya menceraikan istrinya masih dalam iddah, talak 1, talak 2. Istrinya sudah marah nih, yang kesel dengan suaminya. Nah, suaminya pun merujuknya lagi, walaupun istrinya ini tidak terima, aku nggak mau lagi jadi istrimu. Kata suaminya, aku rujuk kamu. Maka sang istri ini mau nggak mau menjadi istrinya lagi. Nah, ya. Walaupun istrinya tidak tahu, suaminya berkata, aku rujuk istriku yang di sana. Ya, aku rujuk istriku yang pulang ke rumah orang tuanya. Disaksikan sama orang, sudah selesai. Itu sudah sah rujuknya, alias sang istri itu menjadi istrinya kembali dari suami yang merujuknya. Timbul permasalahan kalau seandainya umpama seorang suami menceraikan istrinya talak 1, talak 2, kemudian di masa iddahnya sang suami ini merujuk istrinya tadi tanpa sepengetahuan istrinya. Ya.